dapat berjumpa walaupun melalui handphone, dan kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan pada saat ini. Tetap semangat adik-adik, walaupun kita harus masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Yuk kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan pujikan pujian setinggi-tingginya langit. Kita bersama-sama pujikan pujian ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan pujikan pujian hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita bersama-sama pujikan pujian ini. Berhati-hati menggunakan seluruh anggota tubuh kita karena Tuhan Yesus melihat apa yang kita perbuat. Oke adik-adik, ini saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian cerita dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati
hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya katakan amin, amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini dan sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Shalom. Salam adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan Kak Petrus hari ini. Hari ini kakak akan bercerita firman Tuhan. Mari buat adik-adik yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah online ini, mari semuanya fokus untuk memperhatikan, mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kakak hari ini akan bercerita bahwa cerita firman Tuhan ini berkaitan dengan sebuah bencana yang pernah terjadi di dunia ini, ya. Sebuah bencana yang pernah terjadi di dunia ini adik-adik. Mungkin adik-adik kalau disuruh cerita tentang kira-kira bencana apa yang adik-adik pernah lihat dan tahu, mungkin baik itu secara langsung dialami atau mungkin kita melihat di tayangan televisi, ya. Pasti adik-adik semuanya tahu. Contoh, ada bencana angin ribut, bencana topan, bencana tsunami, bencana banjir, dan lain sebagainya. Ya, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kakak akan cerita tentang sebuah bencana yang pernah terjadi di dunia ini, ataupun di bumi ini. Cerita ini berkaitan dengan yaitu seorang ataupun satu keluarga yang diberi perintah oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Jadi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Nuh membuat bahtera. Mungkin kalau ditanya bahtera itu apa sih? Bahtera itu adalah kalau bisa dibilang bahtera itu adalah sama juga dengan kapal, ya. Kapal. Cuman kalau bahtera itu biasanya dibikin ataupun dibuat dari kayu, pohon-pohonan. Tapi kalau kapal itu biasanya dibuat dari besi, baja, dan lain sebagainya. Oke adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa sih ya Nuh harus membuat bahtera? Ya. Kenapa Nuh harus membuat bahtera adik-adik? Begini ceritanya. Ya. Setelah bumi diciptakan oleh Tuhan ataupun diciptakan oleh Allah, ya. Setelah sekian lama dunia diciptakan oleh Allah, ya. Maka manusia yang pertama siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini akhirnya punya anak, ya, anak. Jadi ada Kain, Habel, tapi Habel mati dibunuh oleh Kain, ya. Ada Set. Dari Kain dan Set, anak-anak yaitu Bapak Adam dan Ibu Hawa, maka lahirlah anak-anak penerus-penerusnya, ya, anak-anak berikutnya lahir dari siapa? Pak Kain dan Pak Set, ya. Lahir akhirnya dunia ataupun bumi ini semakin banyak dihuni oleh manusia. Manusia bertambah terus, setiap hari bertambah, akhirnya manusia semakin banyak. Tapi dengan bertambahnya manusia, ternyata manusia juga semakin berdosa di hadapan Allah. Semakin berbuat dosanya semakin lebih lagi. Dulu dosa pertama jatuh oleh karena apa? Manusia melanggar perintah Allah, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ternyata dosa itu tetap terjadi. Sampai manusia yang di zaman Pak Nuh hidup, itu masih banyak orang yang berbuat dosa. Dan pada saat itu Allah melihat dari surga, ya. Allah melihat dari surga, dilihatnya adalah keluarga Bapak Nuh, ya. Bapak Nuh yang dilihat oleh Allah adalah keluarga yang hidup benar. Selain itu semuanya melakukan kejahatan. Mereka sudah tidak terkendali lagi. Allah sudah muak melihat kehidupan manusia yang tidak mau hidup benar di hadapan Allah. Akhirnya Bapak Nuh pun mendengar suara Allah, bahwa Allah berfirman supaya buatlah bahtera. Bahtera itu disuruh dibuat dari kayu gofir, ya.
Akhirnya Nuh pun mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah pun menyuruh Nuh membuat bahtera di sebuah tempat yang luas supaya cukup untuk bisa membuat supaya bahtera ini tidak terlalu terhalang, kerepotan untuk mungkin masang kayu dan lain sebagainya. Di situ Allah memerintahkan supaya Nuh buatlah bahtera. Bahtera yang kamu buat jangan hanya bahtera yang kecil, tetapi harus membuat bahtera yang besar sekali, besar. Ya, bukan hanya yang kecil seperti perahu gitu, ya, perahu nelayan, tapi bahtera ini disuruh dibuat yang besar sekali. Pada saat itu Nuh pun mulai mengerjakan untuk membuat bahtera. Pada saat Nuh sedang mengerjakan membuat bahtera, apa yang terjadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan? Di situ orang-orang jahat, orang-orang berdosa, mereka menertawakan, mereka mengolok-olok Nuh. Nuh, masa cuaca cerah seperti ini, kemarau seperti ini, kamu membuat bahtera? Orang-orang berdosa ini tidak tahu apa yang akan terjadi, makanya mereka mengolok-olok Nuh dan keluarganya. Mereka menghina, menertawakan, dan lain sebagainya. Dan setelah sekian lama adik-adik yang terjadi, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bahtera Pak Nuh ini sudah selesai, sudah rampung. Bahtera yang begitu besar itu sudah selesai dikerjakan. Mungkin memakan waktu berapa puluh tahun untuk menyelesaikannya. Tetapi pada saat itu bahtera Pak Nuh pun akhirnya selesai. Dan Allah berfirman kepada Nuh, Nuh, masuklah ke bahtera. Ya, masuklah ke bahtera. Akhirnya Pak Nuh disuruh masuk ke dalam bahtera beserta dengan 8 anggota keluarganya. Ya, dengan keluarganya yang lain masuk ke dalam bahtera. Begitu juga Allah berfirman supaya masing-masing hewan yang ada di bumi pada saat itu disuruh kepada Nuh supaya sepasang-sepasang untuk masuk ke dalam bahtera Pak Nuh. Ya. Akhirnya bahtera Pak Nuh pun terisi baik keluarga Pak Nuh dan juga hewan-hewan yang masuk ke dalam bahtera Pak Nuh, yaitu berapa? Sepasang-sepasang. Berarti kalau sepasang ada jantan, ada betina. Setelah itu Pak Nuh pun sudah masuk, semua binatang-binatang yang difirmankan oleh Allah untuk dimasukkan, mereka sudah masukkan semua sepasang-sepasang, lalu pintu bahtera pun ditutup. Jeglek, ya. Ditutup. Setelah sekian hari kemudian, beberapa hari kemudian, turunlah hujan yang begitu lebat. Hujan yang begitu deras turun ke atas bumi ini, ya. Turun ke atas bumi, wah, hujan. Mungkin kita semua adik-adik pasti pernah lihat hujan yang deras itu seperti apa, hujan lebat itu seperti apa. Ada petir, ya, geluduk, suara geluduk, mungkin wah, mungkin suaranya begitu, dan hujan begitu luar biasa. Bahkan Tuhan juga membuka mata air yang ada di sungai-sungai, yang ada mungkin di dasar-dasar danau dan lain sebagainya, sehingga mempercepat proses naiknya air ke permukaan bumi ini, ya. Jadi air itu semakin naik, ya, seperti kalau kita lihat, ya, di Jakarta seringkali ada banjir, sama hujan 1 jam udah airnya sudah menggenangi dalam rumah, menggenangi jalanan, sama. Pada saat itu begitu hujan turun, maka tidak selang berapa lama air pun mulai naik. Orang-orang yang menertawakan Nuh, mereka masih berpikir, nggak apa-apa, paling cuma hujan nggak lama, sebentar juga pasti nanti sudah surut. Ya, mereka berpikir seperti itu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Setelah itu hujan 1 hari, orang-orang berdosa mereka masih santai, tenang. Hujan 2 hari masih santai. Hujan 3 hari mereka masih percaya diri. Hujan 4 hari mungkin mereka masih merasa nyaman. Hujan 5 hari mereka mulai merasakan, kok aneh ya, hujannya sampai 55 hari nggak berhenti. Ternyata mereka berpikir hujan cuma 5 hari, 6 hari, 7 hari, 10 hari. Akhirnya ternyata hujan itu tanpa henti selama 40 hari, 40 malam. Pada saat itulah hujan itu membuat bumi ini terendam air, ya, terendam air, dan bahtera Pak Nuh mulai mengapung di atas permukaan air, dan orang-orang berdosa semuanya mati, binasa, tenggelam oleh air bah itu sendiri, ya. Semua terjadi oleh karena apa, adik-adik? Oleh karena dosa yang dilakukan oleh manusia pada zaman itu.
Akhirnya Bahtera Pak Nuh pun terapung ke sana kemari, ke sana kemari. Apa yang terjadi? Setelah sekian hari, setelah beberapa waktu, beberapa hari kemudian, air sudah mulai surut adik-adik. Lalu Pak Nuh pun membuka pintu jendela bahteranya, lalu dilepaskanlah seekor burung merpati. Tetapi burung merpati ini kembali lagi. Ini membuktikan bahwa tidak ada tempat untuk burung merpati ini hinggap adik-adik. Jadi burung merpati ini balik lagi ke Bahtera. Setelah sekian waktu kemudian, Pak Nuh pun kembali melepaskan burung merpati ini. Dilepaskan, ya, terbanglah burung merpati ini. Ternyata burung merpati ini begitu kembali lagi ke Bahtera Pak Nuh, di paruhnya itu sudah ada daun pohon zaitun. Ini membuktikan bahwa sudah ada tanah yang kering, sudah ada pohon-pohonan yang kelihatan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Setelah itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Pak Nuh pun kembali melepaskan burung merpati ini, dan ternyata burung merpati ini sudah tidak balik lagi ke Bahtera. Ini membuktikan bahwa sudah ada tempat buat burung merpati ini hinggap, ataupun udah ada tempat mungkin tanah kering yang dimana burung merpati ini bisa hinggap. Akhirnya burung merpati ini sudah tidak kembali lagi. Akhirnya Allah berfirman kepada Nuh dan keluarganya supaya Nuh keluarlah dari Bahtera. Ya, keluarlah dari Bahtera. Akhirnya Nuh pun keluar dari Bahtera. Dia sudah begitu pintu dibuka, dia melihat hamparan tanah kering, ya, sudah tidak ada lagi air yang menyelimuti bumi. Nuh pun keluar, dan di situ Nuh merasa bersyukur sebab Allah sudah menolong, Allah sudah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Akhirnya Nuh pun begitu turun, dia membuat mezbah untuk memberikan persembahan, ya, memberikan persembahan kepada Allah, membuat korban bakaran kepada Allah sebagai tanda ucapan syukur, di mana Allah sudah memelihara, Allah sudah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan di situ pada saat itu juga Allah memunculkan pelangi di awan ataupun pelangi yang ada di langit. Di situ ternyata pelangi ini sebagai bukti ataupun sebagai janji Allah bahwa Allah tidak akan melakukan, yaitu menghukum dunia dengan air bah lagi. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dari cerita firman Tuhan hari ini, hati-hati sebab dosa akan membawa konsekuensi bagi kita. Dosa akan membawa penghukuman bagi setiap orang yang berbuat dosa. Oleh sebab itu, mari adik-adik, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, biarlah kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang menjadi berkat bagi teman kita, bagi sesama kita, bagi saudara kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oke, demikianlah buat cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah adik-adik diberkati melalui firman Tuhan, dan yuk kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan tolong, biarlah cerita firman Tuhan boleh memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau akan menolong hidup kami supaya hidup kami taat kepada Allah, sama seperti keluarga Pak Nuh yang taat kepada Allah, sehingga kami terselamatkan dari penghukuman. Kami tidak mau sama seperti orang-orang yang pada saat itu berbuat dosa sehingga mereka harus dihukum, mereka dimusnahkan melalui air bah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan akhiri buat ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan akan menyertai, memberkati kami semua. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah saat ini. Kasih, karunia, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai kekal selamanya. Haleluya, amin. Baik, terima kasih buat adik-adik yang sudah bersama-sama beribadah online saat ini. Biarlah kita boleh bertemu kembali di ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah.